Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, mahasiswa alih jenjang Universitas Harapan Bangsa Purwokerto yang akan menyampaikan materi tentang terapi aktivitas kelompok atau TAK stimulasi sensori. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita mengetahui sensori apa saja sih yang dimiliki oleh manusia. Oke, yang pertama itu ada pengecap menggunakan lidah, pendengar menggunakan telinga, ketiga ada sensor penglihatan menggunakan mata, keempat ada penciuman menggunakan hidung, dan yang kelima ada peraba menggunakan tangan. Baik teman-teman, setelah kita mengetahui apa saja sensor pada manusia, sekarang kita masuk ke materi. Yang pertama ada pengertian TAK. Apa sih yang dimaksud TAK atau terapi aktivitas kelompok? TAK adalah terapi aktivitas kelompok yang diadakan dengan memberikan stimulus tertentu kepada pasien atau klien sehingga terjadi perubahan perilaku adaptif pada klien atau pasien. Di sini kami nanti akan menjelaskan khususnya terapi yang diberikan yaitu stimulus sensori. Oke, di sini ada jenis-jenis terapi aktivitas kelompok. Ya, di sini tertuliskan ada 4 menurut Kusmawati dan Hartono tahun 2011. Yang pertama ada terapi aktivitas kelompok stimulus persepsi. Yang kedua ada terapi aktivitas kelompok stimulus sensori. Yang ketiga ada terapi aktivitas kelompok orientasi realitas. Yang keempat ada terapi aktivitas kelompok sosialisasi. Kita di sini atau kami di sini akan membahas tentang terapi aktivitas kelompok stimulus sensori. Oke, di slide ini akan membahas tentang bentuk stimulasi. Ada 3 macam, yaitu stimulasi suara berupa musik, kemudian stimulasi visual, dalam hal ini gambar, kemudian ada stimulasi gabungan yaitu suara dan gambar. Apa sih tujuannya memberikan stimulasi pada pasien atau klien? Sebenarnya untuk apa sih kita membuat terapi aktivitas kelompok dan memberikan stimulasi pada klien? Oke, yang pertama itu untuk peningkatan kepekaan terhadap stimulus yang diberikan. Kemudian peningkatan kemampuan merasakan keindahan, peningkatan apresiasi terhadap lingkungan, terjadi perubahan perilaku adaptif seperti yang diinginkan. Baik, di sini kita akan mengetahui pengaruh musik terhadap perilaku. Apa iya sih musik dapat mempengaruhi perilaku individu? Oke, ini adalah jawabannya. Musik dapat mengarahkan perilaku. Musik berpengaruh terhadap gerakan fisik seseorang. Misalnya, lagu dangdut itu akan membuat orang berjoget. Terus musik aerobik itu akan mengarahkan orang untuk bergerak. Contoh penerapannya di musik senam. Kemudian yang kedua, musik itu dapat mengubah perilaku. Lagu sentimental membuat orang yang sedih dan menangis. Kemudian ada lagu Mars, itu untuk membuat semangat bangkit. Kemudian yang terakhir itu musik dapat membentuk perilaku. Misal, senang musik keras, jika berbicara teriak. Kemudian senang musik karawitan, maka nanti individunya dalam tutur kata akan lebih halus.
Di slide yang berikutnya kita akan memilih musik apa sih yang tepat untuk pasien atau untuk klien yang kita hadapi. Memilih musik untuk terapi aktivitas kelompok yang tepat itu seperti apa sih? Harus diapakan dulu sih supaya kita tepat dalam memilih musik? Yang pertama itu yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi perubahan perilaku yang hendak diubah atau dibentuk atau diarahkan. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi pilihan jenis musik yang ada dan mungkin digunakan. Kemudian yang terakhir, mempertimbangkan aspek budaya, suasana, dan individu yang bersangkutan. Misalnya gini, dalam terapi aktivitas kelompok itu ada berbagai macam pasien. Maksudnya ada berbagai macam perasaan pasien. Misalnya ada yang sedih, nanti kita putarkanlah lagu-lagu mellow seperti itu. Kemudian untuk menggairahkan, untuk memberikan semangat, itu kita harus memutar lagu-lagu yang bentuknya penyemangat seperti yang tertera pada slide sebelumnya. Seperti itu contohnya. Baik, kemudian perilaku apa sih yang terjadi ketika suatu musik diputarkan? Misal seperti ini, musik klasik atau gending Jawa itu akan memberikan ketenangan. Kemudian musik Mars itu akan memberikan semangat dan kegembiraan. Musik dangdut juga demikian. Kemudian musik rohani itu akan berdampak lebih religius, lebih merenung. Kemudian musik pop melankolis itu akan membuat individu menjadi sedih. Kemudian musik rap, heavy metal, dan rock itu akan membuat emosi kita menggebu-gebu seperti itu. Baik, setelah stimulus audio, sekarang kita masuk ke stimulasi gambar. Stimulus visual akan mempengaruhi individu, kemudian warna juga dapat mempengaruhi suasana hati. Dengan memberikan stimulasi tertentu, klien atau pasien akan mengalami perubahan perilaku. Oke, kita lihat di slide berikutnya. Di sini ada pengaruh warna terhadap perilaku. Misalnya biru langit itu mencerminkan suatu harapan, mencerminkan kedamaian, ketenangan, dan ketentraman. Kemudian ada warna kuning itu mencerminkan hangat, persahabatan, dan kegembiraan. Ada true orange itu mencerminkan bersemangat, bahwa orang itu bersemangat. Kemudian ada merah, kemudian ada hijau terang dan hijau hutan. Pada slide berikutnya kita akan membahas tentang pemilihan warna. Warna apa sih yang tepat? Seperti itu. Oke, kita masuk ke slide memilih warna untuk TAK. Apa saja sih yang harus diperhatikan dalam memilih warna untuk terapi aktivitas kelompok? Yang pertama, kita harus mengidentifikasi perilaku yang ditargetkan. Kemudian yang kedua, memilih warna-warna yang dapat memfasilitasi perubahan perilaku tersebut. Kemudian kita harus memberi kebebasan kepada klien untuk memilih warna yang mereka inginkan sesuai dengan suasana mereka. Kemudian ada merefleksi pengaruhnya pada individu. Maksudnya itu ada efek terhadap individu. Baik, slide selanjutnya ini membahas tentang stimulus visual. Stimulus visual itu
ada menggambar dan menginterpretasikan. Kemudian menyediakan warna-warna yang sesuai untuk tujuan terapi. Oke, kita sudah selesai membahas 3 stimulus, yaitu tadi audio, gambar, dan visual. Baik, yang selanjutnya adalah terapi aktivitas kelompok stimulasi atau stimulus sensori. Itu terdiri dari 3 sesi. Yang pertama itu sesi mendengarkan musik, yang kedua sesi menggambar, yang terakhir adalah sesi menonton TV atau video. Itu menurut Kelly tahun 2012. Pada slide selanjutnya kita akan menentukan kriteria apa saja sih yang bisa dilakukan stimulus sensori. Nah, ini adalah kriteria pasien atau kliennya. Yang pertama, pasien atau klien dengan indikasi menarik diri, harga diri rendah, serta mulai menunjukkan kemampuan untuk interaksi sosial. Kemudian yang kedua, pasien dengan kerusakan komunikasi verbal yang telah berespon sesuai dengan stimulus yang diberikan. Ini adalah kriteria pasiennya yang bisa dilakukan stimulasi atau stimulus sensori. Kemudian susunan pelaksanaan terapi aktivitas kelompok. Yang pertama, susunan perawat pelaksana terapi aktivitas kelompok sebagai berikut. Ada leader, ada co-leader, ada fasilitator, observer, dan kemudian operator. Oke, kemudian ada media dan alat, ada perekam atau tape recorder, kemudian kaset dan lagu Melayu. Dipilih lagu yang memiliki cerita bermakna, dapat juga lagu-lagu bermakna religius. Kemudian ada buku catatan dan pulpen, kemudian ada jadwal kegiatan pasien. Metodenya yaitu ada diskusi dan sharing persepsi. Oke, pada slide ini ini ilustrasi setting tempatnya ya. Jadi ada observer di sini, kemudian ada co-leader, kemudian ada leadernya di sini, kemudian fasilitator itu di antara para klien atau pasien, kemudian ada operator juga di sana. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Oke, kita menuju slide selanjutnya. Nah, pada slide ini kita akan membahas asuhan keperawatan pemberian TAK stimulus sensori. Oke, yang pertama seperti biasa ada pengkajian keperawatan terdiri dari data subjektif dan objektif. Kemudian ada diagnosa perawatan yang terkait di sini yaitu gangguan persepsi sensori karena kita membahas tentang stimulasi sensori. Setelah melakukan pengkajian dan menetapkan diagnosa keperawatan, kita masuk ke intervensi atau perencanaan keperawatan yang terdiri dari tujuan umum atau TUM. TUM itu singkatan ya, bukan lagu, bukan tumplek segane, itu bukan. Ini singkatan dari tujuan umum. Ada pasien memiliki persepsi sensori yang realistis. Kemudian ada tujuan khusus atau TUP. Ini juga bukan lagu ya. Ini singkatan. Tujuan khusus pertama yaitu pasien dapat membina hubungan saling percaya. Yang kedua, pasien dapat mengenal halusinasinya. Yang ketiga, pasien dapat mengontrol halusinasinya. Yang keempat, pasien dapat dukungan dari keluarga dalam mengontrol halusinasinya. Yang kelima, ada pasien dapat menggunakan obat dengan prinsip
12. Benar. Nah, ini adalah slide terakhir yang akan kami paparkan. Setelah kita melakukan pengkajian keperawatan, menetapkan diagnosa keperawatan, merumuskan tindakan yang akan dilakukan yaitu intervensi keperawatan, kemudian mengimplementasikan atau melakukan tindakan keperawatan yang telah kita rencanakan sebelumnya. Dengan cara apa? Dengan cara mengobservasi pasien saat mendengarkan musik dan mengamati perkembangan pasien setelah mendengarkan musik tersebut. Yang terakhir apa? Kita melakukan evaluasi keperawatan. Oke, bisa dibaca itu ya. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila masih banyak kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak video kami dalam pembelajaran ini sampai habis. Jika ada yang kurang atau ada yang kurang pas, kalian bisa tambahkan di komentar. Seperti itu. Terima kasih. Cukup sekian dari kami. Selamat belajar.